aromanya pun menyengat sekali, bau air atau amis darah itu, dan juga bau-bau daging yang terbakar itu sering banget tercium di lokasi kecelakaan tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa nih, semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, setelah sekian lama saya nggak pernah upload video lagi, hari ini saya bakalan ngajakin kalian sejenak kita menolak lupa dengan dua kejadian tragis sepanjang masa dalam sejarah transportasi Indonesia, apalagi kalau bukan kisah tragedi berdarah dan sangat-sangat menyayat hati, yaitu tragedi Python dan juga tragedi Bintaro. Nah, langsung saja nih, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke kronologinya. Check it out. Jadi pada tahun 2003 itu ada siswa kelas 2 SMK Yayasan Pembina Generasi Muda sedang melakukan kegiatan study tour ke Bali. Nah, mereka semua itu dengan senang dan aman melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Bali sampai akhirnya mereka itu harus balik lagi ke rumah masing-masing kan. Nah, saat itu rombongan siswa SMK itu menaiki 3 bus dan satu bus itu terdapat kurang lebih 50 orang. Jadi kurang lebih sekitar 150 siswa gitu ya. Nah, dalam perjalanan pulang nih, bus ketiga itu mengalami beberapa kendala. Mulai dari tersangkutnya kabel listrik hingga rem yang susah untuk dioperasikan. Setelah perjalanan menggunakan kapal nih, akhirnya ketiga bus itu melanjutkan lagi perjalanannya. Ketiga bus itu berada di tanjakan Python, sebuah truk kontainer yang dari arah berlawanan tiba-tiba saja menabrak bagian depan bus kedua. Nah, sedangkan bus yang pertama dan ketiga itu berhasil untuk meloloskan diri. Tidak hanya pada bagian depan bus saja yang tertabrak, melainkan truk kontainer lain juga menabrak bagian belakang bus kedua ini. Jadi ditabrak itu dari depan sama belakang. Nah, dalam waktu yang singkat nih, api kemudian keluar dari bagian depan bus dan mulai menjalar ke arah bagian belakang. Nah, sopir bus kedua itu sempat nih melarikan diri dari jendela walaupun sebagian tubuhnya itu udah terbakar gitu, udah api melahap seluruh sebagian tubuhnya ini. Naasnya nih, seluruh siswa dan juga guru yang ada di dalam bus itu tuh kebingungan karena mencari celah pelarian itu nggak ada celah pelarian sama sekali. Nah, akhirnya mereka itu kebanyakan lari ke bagian belakang bus dan berusaha untuk membuka pintu belakang. Tapi sayangnya karena pintu belakang tersebut itu susah banget untuk dibuka karena sudah terjepit dengan truk kontainer yang menabrak mereka tadi itu dari arah belakang. Dan juga bus-bus zaman dulu itu belum menyediakan alat-alat buat pemecah kaca bus itu. Jadi dengan sendirinya jalan untuk mereka lari itu nggak ada. Akhirnya mereka matilah terpanggang di dalam bus itu. Dalam tragedi Python tersebut merenggut nyawa kurang lebih 54 orang korban tewas terpanggang karena terjebak dalam bus naas tersebut. Nah, setelah kejadian Python tahun 2003 berlalu nih, rupanya kisah mistis menyelimuti tempat itu. Tak hanya di Python saja nih, rupanya kejadian-kejadian seram pun menghampiri sekolah SMK yang mana menjadi asal sekolah para korban tewas di Python tersebut. Khususnya nih di Python sendiri banyak banget cerita-cerita mistis, mulai dari yang dialami oleh pengendara yang kebetulan lewat di sana. Katanya sangat-sangat ngeri banget gitu loh, dan bakalan buat siapa saja yang bakal merinding nih saat melewati wilayah Python tersebut. Tapi kalian tetap juga harus berdoa nih dimanapun kalian berada supaya terhindar dari gangguan makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata yang mungkin akan menimpa diri kalian sendiri. Jangan lupa berdoa, oke? Lanjut lagi, kita masuk ke cerita mistisnya. Nah, kisah ini nih diceritakan langsung oleh penjaga sekolah asal siswa-siswi yang menjadi korban tewas di Python tersebut. Nah, beliau mengatakan bahwa sangat sering banget digentayangi oleh sosok-sosok yang mengerikan yang ada di sekolahan itu. Nah, awal kejadiannya tuh bermula saat dia berkeliling untuk mengecek keadaan sekolah di malam hari. Tapi betapa terkejutnya dia saat dia melewati sebuah kelas yang mana didapati sedang ada aktivitas belajar mengajar loh di kelas itu. Padahal ini malam hari loh, nggak mungkin ada orang kan. Dan di dalamnya juga nih ada sekumpulan murid dan juga guru yang diceritakan wajahnya itu seperti terbakar dan gosong, persis banget sama kayak
korban yang mengalami kecelakaan di Python itu. Nah, selanjutnya nih, kisah-kisah seram yang lainnya juga sering banget didapati di lokasi kejadian kecelakaan tersebut, yakni di wilayah Python. Python apa Python ya? Python. Nah, kejadian ini tuh dialami langsung oleh para pengendara yang kebetulan lewat pada malam hari di Python itu. Para pengendara itu katanya kerap banget ditampaki wujud bus yang terlihat berhenti, tapi yang bikin seram di dalam bus itu tuh ada para siswa dengan penampilan yang terbakar dan juga tubuh yang gosong. Aduh, merinding coy. Mereka itu terlihat sedang menatap ke arah si pengendara itu. Ya siapa nggak takut coba. Saya aja yang tidak mengalami, cuma sekedar mendengarkan ceritanya udah serem banget, gimana kalau mengalami langsung. Nah, lanjut nih. Semenjak kejadian Python itu dikabarkan juga nih, para penjual yang biasanya menjual dagangannya di sepanjang jalan Python itu tuh memilih untuk tutup aja deh, nggak berani lagi buat jualan kan, karena kerap banget diganggu gitu loh. Nah, hal tersebut tuh lantaran kan para pedagang tadi tuh merasa ngeri dan juga merasakan aura yang kurang enak gitu loh buat berjualan di situ setelah kejadian itu, apalagi di malam hari. Agak serem ya. Nah, jadi itu dia kisah mistis yang terjadi usai tragedi Python di tahun 2003. Nah, jangan lupa kalian selalu berdoa juga ya saat melalui jalan ini, teman-teman. Oke, aduh. Nah, kita lanjut lagi ke tragedi berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tragedi naas berikutnya, yaitu tragedi Bintaro. Jadi, hari itu tanggal 19 Oktober 1987, sebuah tragedi kecelakaan kereta api terjadi di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan ini menewaskan kurang lebih sebanyak 156 penumpang dalam kereta api 225 Merak dan juga kereta api 220 Rangkas. Nah, sebab kedua kereta ini nih bertabrakan dengan posisi beradu banteng, adu kepala gitu loh, hingga salah satu lokomotif terdorong masuk di gerbong pertama ke belakang lokomotif. Jadi lokomotifnya itu, lokomotif satu dan lokomotif yang satunya lagi saling memakan gitu loh. Padahal pada saat itu nih kondisi kereta sedang dalam keadaan penuh. Kedua kereta itu lagi penuh-penuhnya banget dan padat banget dengan penumpang. Nah, para penumpang itu tuh saking padatnya bahkan sampai bergelantungan di jendela, pintu, dan juga di bagian depan lokomotif itu. Nah, kronologi singkat kejadian dari kecelakaan kereta api Bintaro ini nih. Hari itu tepatnya hari Senin pagi hari. Saat itu kereta api 220 Rangkas itu sedang melaju dengan kecepatan tinggi membawa rangkaian 7 gerbong dari Tanah Abang menuju ke arah Merak. Nah, dari arah yang berlawanan ada juga kereta api 225 Merak dari Rangkas Bitung mau menuju ke Tanah Abang yang sedang menarik rangkaian 7 gerbong juga. Nah, masinis dari masing-masing kereta api ini nih tidak mengetahui bahwa kereta mereka itu melaju di rel yang sama. Kereta api 225 Merak melaju cepat di rel yang lurus dan juga melintasi komplek perumahan Bintaro Jaya. Sementara itu, kereta api 220 Rangkas melaju ke rel perlintasan Pasar Ulu Jami. Nah, alhasil nih terjadilah tabrakan kedua kereta itu yang tidak dapat lagi dihindari. Karena kan berada di satu rel yang sama gitu loh, dengan kecepatan yang sama-sama tinggi. Nah, kejadian ini nih mengakibatkan seluruh badan lokomotif BB303-16 masuk dan seolah-olah ditelan oleh gerbong KB365-601. Nah, saat kejadian ini berlangsung nih, gerbong sepanjang 21 meter itu dijejali ratusan penumpang. Jadi penumpangnya itu banyak banget saat terjadinya tabrakan itu. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya bisa terjadi tragedi tabrakan kereta api Bintaro ini? Nah, terjadinya tragedi Bintaro 1987 ini nih yang menewaskan kurang lebih 156 orang itu disebabkan oleh kelalaian petugas. Nah, karena adanya kesalahpahaman kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan KA 225 dengan tujuan Jakarta Kota. Kereta itu tuh sudah melaju ke stasiun Sudimara tanpa terlebih dahulu dicek bagaimana kondisinya. Alhasil 3 jalur kereta api yang sudah berada di stasiun Sudimara
penuh akibat kedatangan dari KA 225 itu. Di sisi lain KA 220 juga di stasiun Kebayoran juga diberangkatkan tanpa ada komunikasi dulu nih dengan stasiun Sudimara. Jadi kayak miskomunikasi gitulah. Nah, kondisi ini kemudian memaksa juru langsir di Sudimara harus memindahkan lokomotif KA 225 menuju ke jalur 3. Nah, asnya sang masinis tidak melihat dulu nih tanda dari juru langsir itu. Jadi si juru langsir ini udah lari-lari bawa bendera merah gitu, tapi sayangnya si masinisnya tidak dia nggak lihat gitu loh. Tanda peringatan ini soalnya tuh saat itu jalur kereta itu dalam kondisi yang sangat ramai banget dan memutuskan untuk udah tetap berangkat aja. Nah, upaya yang dilakukan juru langsir ini nih untuk menghentikan KA 225 pun akhirnya ya sia-sia, percuma gitu loh. Ditambah lokasi kecelakaan berada di tikungan sehingga kedua masinis itu yang nggak saling lihat di tikungan gitu loh. Kan nggak sama-sama melihat kan. Kereta api 225 ini bertabrakan dengan KA 220 itu tepatnya di pukul 06.45, masih pagi banget. Nah, pertikaian antara kedua masinis ini nih, menurut masinis KA 225 yaitu Slamet Suradio, dia itu membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya memberangkatkan kereta tanpa adanya perintah. Menurut penuturan Suradio nih, dia itu hanya mengikuti instruksi dari pimpinan perjalanan kereta api atau PPKA Sudimara. Sebaliknya nih, PPKA Sudimara itu dianggap bersalah karena memberikan persetujuan persilangan kereta api dari Sudimara ke Kebayoran tanpa adanya persetujuan dari PPKA Kebayoran. Nah, masinis dari kereta api 225 ini yang selamat pun disalahkan karena menerima begitu saja bentuk tempat persilangan. Dan saat itu dia langsung saja berangkat nih tanpa menunggu dulu perintah dari PPKA dan juga kondektur. Dan akhirnya Slamet Suradio dijatuhi vonis hukuman penjara. Nah, berdasarkan pengalaman dari masyarakat sekitar nih, di tempat itu tuh setelah terjadinya kejadian kecelakaan, banyak banget terjadi hal-hal yang berbau mistis. Tak jarang para masyarakat itu mengatakan bahwa mereka sering banget melihat penampakan anak-anak kecil bermain di sekitaran rel kereta api. Tapi saat dihampiri warga nih, anak-anak itu tuh biasanya langsung hilang. Kejadian ini biasanya sering terjadi saat malam hari hingga dini hari. Nah, selain itu juga beberapa warga juga sering banget mendengar suara-suara orang yang meminta tolong. Terkadang nih nadanya itu seperti orang merintih menangis kesakitan gitu loh, kayak tolong, tolong. Nah, dipercaya nih suara ini adalah suara-suara para korban kereta api yang masih bergentayangan di sekitaran rel itu. Tidak hanya itu, ada juga penampakan perempuan dan yang terbang di antara pohon satu ke pohon yang lain itu. Menurut para warga nih, katanya perempuan itu tuh terkadang mengganggu orang-orang yang kebetulan melintas di rel kereta api itu. Selain itu juga ada bayangan hitam yang besar banget kerap mengganggu warga yang sedang lalu lalang melakukan kegiatan di rel kereta api itulah. Selanjutnya nih, ada lagi cerita-cerita tentang potongan tubuh yang seperti kepala terbang, badan tanpa kepala, hingga potongan jari. Sering banget kepala itu tuh terlihat mencari keberadaan tubuhnya, begitupun sebaliknya ada badan yang mencari kepalanya. Tidak jarang juga nih di daerah tempat kecelakaan tersebut tuh tercium aroma anyir dan juga daging yang terbakar. Tak hanya suara-suara yang ditampakkan oleh para makhluk astral tersebut, aromanya pun menyengat sekali. Bau anyir atau anis darah itu dan juga bau-bau daging yang terbakar itu sering banget tercium di lokasi kecelakaan tersebut. Bayangin aja lah, 7 gerbong, masing-masing 7 gerbong dari kedua kereta api itu tuh saat itu kondisinya padat merayap dan penuh banget saat terjadi kecelakaan bertuburkan tersebut. Jadi para korban itu ada yang terjepit, ada yang pokoknya kondisi tubuhnya itu sudah sangat-sangat mengerikan banget. Bahkan jenazahnya pun udah kayak daging tercabik, tercincang-cincang gitu loh. Sangat-sangat mengerikan sih pokoknya. Menurut para relawan-relawan yang membantu dalam proses evakuasi korban saat kecelakaan itu tuh, mereka itu sampai nggak tega, nggak sanggup gitu loh saat melakukan proses evakuasi. Ada yang teriak-teriak minta tolong karena kejepit, kesakitan, apa segala macam. Bahkan jenazah-jenazahnya itu sudah benar-benar nggak utuh, udah kayak bubur gitu loh. Daging-daging manusia, ya Allah.
Nauzubillah min dzalik. Semoga tidak pernah ada lagi kejadian transportasi yang naas-naas seperti ini ya. Nah, kira-kira bagaimana nih menurut kalian tentang dua tragedi kecelakaan naas yang baru saja aku ceritakan itu? Dan apakah benar after kejadian tragedi itu tempat-tempat tersebut menjadi sehoror itu? Kalian buktikan aja lah sendiri. Saya nggak menggergetan. Nah, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Semoga kalian sehat selalu ya. Love you more guys. See you again.